wajib kita lahir di sini, kita makan di sini. Siapapun yang mengganggu negara kita harus kita hadapi. Jihad telah dibuka, sebagaimana dikatakan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'du. Selamat malam sahabat-sahabat semua. Ada yang masih bangun? Jadi malam ini sambil santai, ada yang merekomendasikan kepada saya untuk menonton atau melihat ada satu Habib yang sangat keren sekali. Beliau selalu kemudian membicarakan menjaga NKRI, menjaga Pancasila, ideologi, bahkan menurutnya adalah jihad. Kita akan cari siapa yang akan bareng dengan saya nonton malam ini, nonton Habib Hussein Tuban. Katanya beliau keren sekali ya. Ya sambil santai aja, kalau masih ada yang bangun ya syukur, kalau enggak ya juga enggak apa-apa. Ini bari santai sambil ngerokok tapi enggak ngopi karena saya tidak boleh ngopi ya. Oh ini kita cari dulu ya, Habib Hussein Tuban. Oke, ini ada nih. Wajib kita lahir di sini, kita makan di sini. Siapapun yang mengganggu negara kita harus kita hadapi. Jihad telah dibuka, sebagaimana dikatakan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Bahkan sering saya sampaikan di dalam pamflet itu, di dalam konteks resolusi jihad yang telah digumamkan oleh Mbah Hasyim belum pernah dicabut sampai saat ini. Sewaktu-waktu ada musuh datang, kita kan buka lagi resolusi jihad. Paham ya? Nah, jadi jika seseorang mengatakan syariat itu tidak cocok, otaknya yang nggak mampu, bukan syariatnya yang nggak cocok, otaknya yang nggak mampu. Makanya perundang-undangan ya, perundang-undangan KUHAP, kitab hukum acara pidana. Saya ulangi lagi karena saya doktor S3 masalah hukum ya. Jadi kalau orang berpendapat, marilah kita uji disertasi bersama-sama, kita uji reputasikan, presentasi, menggunakan PowerPoint, kita ayo bedah. Nggak ada yang berani sampai sekarang. Ayo Timur Tengah itu kenapa sampai hancur? Karena yukhalif bihi syariah. Mereka itu ingkar terhadap syariat Allah. Anda mau tahu yang terjadi di Libanon, di Libya? Itu orang nggak ada yang sholat, nggak ada yang sholat. Anda pikir terus di negeri Arab nggak ada yang sholat? Negeri Arab itu Islam itu Mekah Madinah, keluar dari Mekah Madinah nggak ada Jeddah, bencong ada di Jeddah itu, hanya orang bencong. Terus ke Irak, lihat Irak itu mulai apa? Ada narkoba, ada narkoba, dihasut, begini mulai. Akhirnya apa? Dia tidak loyal kepada negaranya, meninggalkan syariat hingga mereka bergabung dengan tentara Amerika sampai akhirnya diserang oleh Amerika, hancurlah Irak. Begitu juga dengan Libya, begitu juga dengan Libanon, Beirut dan lain sebagainya. Mereka yukhalif bihi syariah, mereka tidak setia kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau ada orang ngomong itu lihat tuh menerapkan hukum syariat, jangan seperti itu. Ini orang yang nggak paham ini aneh ya. Anda diperalat sama orang-orang yang tidak cinta kepada Al-Quran, tidak cinta kepada hadis, tidak cinta kepada salaf. Apa sih salaf? Salaf itu pendahulu kita. Salaf itu pendahulu kita. Salaf, aslaf, khalaf itu adalah pendahulu kita. Dulu di Mesir itu ada gerakan yang namanya nativisasi. Apa gerakan nativisasi? Anda masih ingat nggak? Waktu Mesir digempur dulu. Masih nggak? Coba buka lagi. Ketika Mesir digempur, Mesir sampai porak-poranda, sampai hampir hancur Mesir. Apa sebab? Karena gerakan nativisasi. Apa itu gerakan nativisasi? Memisahkan antara syariat dan budaya. Jadi orang itu dikatakan kita nggak perlu jadi orang Arab. Untuk apa jadi orang Arab? Nggak perlu kita pakai surban, nggak perlu kita pakai jenggot, nggak perlu kita pakai jubah, dan kita nggak usah juga menggunakan bahasa Arab. Gunakan bahasa kita sendiri, kita lestarikan budaya kita, jangan seperti orang Arab. Nah, ini gerakan nativisasi yang digumamkan, yang digaungkan oleh kaum liberalisme yang tidak kalah jahatnya dengan radikalisme. Jadi ada radikal
kanan, ada radikal kiri. Jadi bukan radikal itu cuma satu, tidak, ada radikal kanan, ada radikal kiri. Ada yang namanya radikal ekstremisme, ada radikal yang namanya liberalisme. Jadi yang cocok yang mana diterapkan di negara tersebut yang ditumbuhkan. Indonesia tidak akan pernah tumbuh yang namanya radikal kanan, nggak mungkin. Indonesia ISIS nggak mungkin ada, nggak bisa. Masyarakat kita ini seperti Ansor. Masyarakat kita ini psikologis orang yang akan kalah dengan sopan santun. Orang yang akan kalah dengan sopan santun, orang yang akan kalah dengan akhlakul karimah. Makanya kita lihat Wali Songo ketika itu siapa yang telepon suruh konon Jokowi, suruh keluar aja. Jadi kalau kita melihat Wali Songo itu ketika dakwah di Indonesia, lihat, menggunakan pedang? Enggak. Menggunakan peluru, bom? Enggak. Karena daerah ini daerah subur akhlak, sopan, nggak pernah ngomong kotor, nggak pernah caci maki, nggak ada caci maki. Beda dengan daerah-daerah Eropa, Prancis, Spanyol, sana beda. Mereka uji reputasi. Kalau memang engkau utusan Allah, minum racun. Kalau memang engkau benar utusan Allah, ayo kita bertaruh. Mereka kayak begitu. Kalau di sini enggak kayak begitu. Mereka tuh ditantang. Mereka yang menyebarkan agama itu ditantang di sana. Lihat Khalid bin Walid. Kami ini, lihat di dalam syarah kitab Latiful Haddad, lihat. Kita satu negara ini nggak perlu perang. Kalau memang kamu benar utusan Allah, nggak perlu perang. Minum racun yang kita buat. Makanya ada doa Bismillahirrahmanirrahim dulu, ma'asmi syawun fil ardi wala fis samai wasallallahu alaihi. Itu dalilnya dari Khalid bin Walid yang diberi ijazah oleh Rasulullah ketika ingin berdakwah atau menyebarkan agama dengan cara meminum racun. Jadi Indonesia ini Wali Songo datang, itu yang Wali Songo ini Mbah Ibrahim, Ahmad Rahmatullah, Sayyidina Ahmad Rahmatullah, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, itu generasi keempat. Generasi ketiga Sayyidina Ibrahim Asmorokondi, Mbah Syekh Jalaluddin, itu generasi ketiga. Syekh Maulana Ishaq yang ada di sini, Mbah Betul Gadir, itu generasi ketiga. Nah, itu gurunya Sunan Bonang dalam tasawuf. Guru tasawuf Sunan Bonang itu Syekh Maulana Ishaq di Bejagung. Itu generasi ketiga. Nah, banyak generasi ketiga yang ada di Tuban ini. Ada generasi kedua, ada juga generasi yang pertama. Saya nggak akan berpanjang-panjang ke sana. Walhasil Indonesia ini ketika dikenalkan syariat, tidak ada satupun orang yang dibunuh, tidak ada pertumpahan darah. Yang paling hebat, tidak ada satupun orang yang tersakiti hatinya. Subhanallah. Mengenalkan syariat, tidak ada orang yang tersinggung, nggak ada yang tersakiti hatinya. Mereka dakwah dengan apa? Sopan, akhlak. Dan mereka Wali Songo ini ketika masuk itu bukan orang-orang miskin, Pak. Bukan orang miskin yang cari swadaya, enggak. Mereka Mbah Ibrahim Sunan Bonang datang ke sini bawa 1,3 ton emas. Paham? 1,3 ton emas dibawa, naik kapal masuk ke Indonesia, jual beli sampai meninggal dalam keadaan hanya memiliki 2 helai kain. Mbah Ibrahim Sunan Bonang, boleh donyo itu. Tidak ada mereka. Para pendakwah Dzurriyyatun Nabi yang masuk ke tempat ini itu orang-orang kaya, saudagar-saudagar kaya yang dibiayai, yang diurumi dengan orang-orang yang ada di Hadramut pada masa itu, saudagar-saudagar yang ada di Mekah yang saat ini dipegang oleh Wahabi. Dulu sebelum ada Wahabi namanya Raja Syarif Husain. Nah, Raja Syarif Husain itu bagaimana? Itu ada kisahnya sendiri. Sampai mereka dikhianati dan mereka akhirnya para habaib diusir. Para habaib itu diusir karena apa? Tidak mau berbaiat. Dan mereka ditawari, Anda para cucu Nabi, kalau mau tinggal di Mekah ketika setelah dikudeta oleh Wahabi,
itu orang para duriyah itu yang tinggal di sana ditawari, engkau mau tinggal di sini berbaiat kepada raja, kalau tidak saya bunuh. Mereka ada yang milih dibunuh, ada yang milih mereka meninggalkan kota. Sebagian dari mereka memilih meninggalkan daerah tersebut. Daripada saya ingkar kepada Allah, daripada saya mendapatkan harta, ya, daripada saya mendapatkan kedudukan, kenyamanan, fasilitas, enggak, saya milih Allah dan Rasulullah. Mereka keluar dengan meninggalkan uang yang melimpah, dengan meninggalkan harta yang melimpah, tinggalkan mereka milih Allah dan Rasulullah. Itu yang sudah di depan mata, mereka tinggalkan. Lah masa mereka miskin ke Indonesia mau cari swadaya di sini? Pikir, ya. Jadi jangan sekali-kali kita berpikir bahwa para ulama, para duriyah yang datang ke tempat ini untuk mencari harta, tidak akan pernah. Oke, memang stabil ya pemahaman tentang Habib Busyad ini tentang negara. Ini stabil sekali, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tidak liberal, tidak radikal. Ini keren sekali. Itu sinegar tengah, ya, apalagi kalau misal tidak dipahami oleh Nahdiyin hari ini. Itu wasatiyah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri gitu loh, tidak liberal juga tidak radikal, ya. Cukup, alhamdulillah malam ini mendapatkan ilmu dari Habib Hussein Tuban, ya. Mudah-mudahan kita kecepretan berkahnya kalau bahasa Sunda itu, mendapatkan berkahnya untuk malam ini. Oke, itu saja ya yang bisa kita bareng-bareng, mudah-mudahan mendapatkan ilmu sama-sama. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Selamat tidur semuanya, jangan terlalu malam juga kurang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.